Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGRI Palembang. Ini saya akan mewawancarai salah satu guru sekolah dasar untuk memenuhi tugas mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Sekolah Dasar. Dosen pengampu Ibu Jumiati MPD. Baiklah, kepada Ibu saya persilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lulu Iliana SPD. Saya guru wali kelas 5A di SD Negeri Cinta Damai. Saya mengajar di SD ini sudah dari tahun 2005 awal ya. Jadi sudah hampir 15 tahun lebih untuk mengajar di SD ini. Baiklah, langsung saja untuk sesi wawancaranya. Pertanyaan yang pertama yaitu, menurut Ibu selaku wali kelas, mengapa dalam menyusun perangkat pembelajaran harus memperhatikan kalender akademik? Oh iya, jadi kalender akademik itu adalah acuan dalam melakukan proses pembelajaran karena di dalamnya terdapat hari efektif, minggu efektif, hari libur ya seperti hari libur nasional, hari libur keagamaan maupun hari-hari libur khusus. Jadi dengan melihat kalender pendidikan itu kita diharapkan tujuan pembelajaran itu dapat tercapai secara efektif dan efisien. Lebih baik, Bu. Selanjutnya pertanyaan yang kedua yaitu, menurut Ibu apakah perencanaan program semester sangat penting untuk menunjang pembelajaran? Sangat penting sekali karena di dalam program semester itu terdapat garis-garis besar tujuan yang akan dicapai dalam satu semester tersebut. Ya. Apa saja manfaat yang akan didapat dari program semester tersebut? Akan memudahkan guru dalam mencapai tujuan pembelajaran karena di situ kan sudah ada KD, indikator dan alokasi waktu selama satu semester berjalan tersebut. Baik, Bu. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, selaku wali kelas, bisakah Ibu menjelaskan langkah apa saja yang dapat dilakukan guru untuk membuat program tahunan? Untuk membuat program tahunan, saya biasanya yang pertama melakukan identifikasi KD, indikator, serta melakukan alokasi waktu setiap KD tersebut. Kemudian selain itu, saya akan melakukan pemetaan KD untuk setiap semesternya. Apa kendala yang biasanya dialami guru ketika proses pembuatan perencanaan program tahunan? Kalau kendalanya itu sebenarnya nggak ada ya, karena itu kan tugas kita sehari-hari. Paling kadang kendalanya males. Nggak ada kalau kendala karena kita sudah punya semua persiapan silabus dan ininya. Insya Allah nggak ada kendala. Baik, Bu. Selanjutnya pertanyaan yang keempat, menurut Ibu dalam membuat atau mengembangkan silabus, hal apa saja yang harus diperhatikan ketika pembuatan silabus tersebut, khususnya di masa pandemi sekarang ini seperti belajar online? Kalau untuk masa pandemi ini ya, yang harus diperhatikan itu tingkat kemampuan siswa dan wali murid. Karena kalau di sekolah kita, kami di sini menggunakan metode daring dan luring. Daring itu untuk yang dalam jaringan, jadi mereka kan harus mempunyai ini alat komunikasi atau gadget untuk mengirim tugas. Tapi kalau yang luring itu bagi mereka yang tidak memiliki. Jadi kita harus memperhatikan betul itu kemampuan wali murid agar setiap anak itu dapat memperoleh hak pendidikan. Yang kedua, tingkat kemandirian siswa dalam belajar. Kadang ada yang orang tuanya kerjanya malam, pagi, nanti malam baru bisa mengajari. Jadi anak-anaknya itu bagaimana kemandirian mereka itu harus kita perhatikan. Terus kemudian kita perlu kerjasama dengan wali murid di masa seperti ini ya. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk kita ngasih tugas seperti ini, nanti murid dan wali muridnya nggak paham. Itu yang perlu diperhatikan. Baik, Bu. Selanjutnya pertanyaan yang kelima, apakah Ibu selalu mempersiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP sebelum mengajar? Ya pastilah, karena RPP itu kan hal yang wajib dipersiapkan oleh guru ya. Takutnya kalau kita nggak mempersiapkan RPP itu kita ngajarnya keluar dari jalur dan tujuan. Jadi RPP itu wajib disiapkan oleh guru. Berarti wajib ya, Bu. Ya. Dan mengapa RPP itu sangat berperan penting dalam suatu proses pembelajaran? Karena dari RPP itu kan semua proses pembelajaran kan terstruktur ya secara sistematis. Jadi kalau kita mengikuti itu pasti tujuan yang akan kita capai dari pembelajaran hari itu akan tercapai. Tapi kalau kita nggak punya RPP, kadang masuk ke kelas bingung, nanti paling muridnya silakan membaca halaman sekian, itu nanti muridnya nggak tercapai tujuan pembelajarannya.
Selanjutnya pertanyaan yang keenam, menurut Ibu selaku wali kelas, faktor pendukung apa saja yang harus diperhatikan guru dalam pembuatan tujuan pembelajaran agar sejalan dengan RPP yang dibuat? Tujuan pembelajaran ya sesuai dengan RPP itu pertama kita harus menginginkan minat dari siswa saya dulu. Misalnya kalau untuk pembelajaran IPA ini saya sesuaikan nanti antara persepsinya itu bagaimana yang menarik siswa itu sehingga mereka itu belum belajar tapi sudah tertarik, oh kita akan belajar ini. Jadi dengan mereka tertarik, optimis itu nanti tujuan mudah tercapai dalam pembelajaran. Bagaimana cara seorang guru mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Cara mencapainya yaitu tadi pertama kita optimis dulu bahwa siswa akan menyukai materi pembelajaran ini. Kita buat mereka senang dulu dengan pembelajaran ini. Jadi nggak takut, nggak tegang. Kalau mereka senang itu nanti insya Allah tujuan pembelajaran lebih mudah untuk masuk. Baik, selanjutnya pertanyaan yang ketujuh, menurut Ibu seberapa penting pemilihan atau penggunaan pendekatan, metode, model pembelajaran SD? Pemilihan pendekatan, metode dan model itu sangat penting ya untuk menentukan tercapainya suatu tujuan pembelajaran. Untuk misalnya kami di sini sekarang menggunakan pendekatan, kalau saya biasanya pendekatan saintifik, problem solving dan inquiry. Kemudian untuk model pembelajarannya sekarang kita pakai blended learning ya, campuran antara belajar online dan di rumah gitu. Pendekatan, metode, model apa yang Ibu terapkan kepada peserta didik dalam pembelajaran daring? Pembelajaran daring ya itu tadi pendekatannya pendekatan saintifik, problem solving, kemudian untuk modelnya menggunakan metodenya sekarang kami pakai dua, daring dan luring. Daring untuk anak yang memiliki tadi alat komunikasi, luring untuk mereka yang tidak memiliki alat komunikasi, itu untuk metodenya. Sedangkan untuk modelnya kita menggunakan tadi campuran antara online dan belajar di rumah. Jadi saya biasanya kasih tugas dalam seminggu itu melalui HP yang daring, kemudian nanti ada hari tertentu saya suruh ngumpul ke sekolahan. Begitu juga yang luring saya datangi ke rumah. Baik. Selanjutnya pertanyaan ke-8, bahan ajar seperti apa yang Ibu siapkan untuk mengajar pada saat ini selama proses pembelajaran online? Proses bahan ajar. Nah, ini khusus misalnya untuk mata pelajaran kalau SD itu kan yang terpisah agama, penjas dan matematika itu terpisah dari tema ya. Jadi kalau khusus untuk matematika saya biasanya menggunakan video pembelajaran. Jadi saya membuat video di rumah itu kayak ngajar sendiri itu, nanti saya kirim ke grup di WA. Nah, dengan adanya video itu kan mereka lebih mudah mempelajari. Misalnya lupa bisa diulang lagi. Bagaimana cara Ibu memanfaatkan bahan ajar tersebut agar siswa dapat lebih memahami materi pembelajaran tersebut? Ya, memanfaatkan bahan ajarnya menggunakan ini ya, misalnya handphone itu saya merekam sendiri, membuat video, kemudian saya itu tadi sebarkan ke siswa. Jadi mereka itu kan biasanya kalau di sekolahan dulu tatap muka dijelaskan misalnya tentang pecahan, sekali dijelaskan mereka pulang ke rumah lupa. Tapi dengan adanya video itu kalau lupa mereka diputar lagi, khusus untuk matematika justru hasilnya lebih bagus dari yang tatap muka dulu ya, video itu. Baik Bu, selanjutnya pertanyaan yang ke-9, bisakah Ibu jelaskan mengapa setiap membuat soal harus sesuai dengan indikator dan tujuan pembelajaran? Oh iya, dalam membuat soal ya. Jadi soal itu harus sesuai dengan indikator dan tujuan, karena di indikator itu kita harus mencerminkan soal kita itu tentang apa yang ingin sikap atau perilaku apa yang diinginkan oleh indikator itu. Jadi dengan adanya soal yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, soal indikator itu harus sama dengan tujuannya. Jadi kalau melenceng dari tujuan pembelajaran nanti nggak akan tercapai apa yang ingin ditanyakan di soal-soal itu. Dan apakah dalam pembuatan soal selalu bersumber dari buku pegangan yang dimiliki guru dan siswa? Kalau saya sementara ini memang selalu bersumber dari buku guru dan buku siswa, karena untuk lebih memudahkan, karena dari buku saja siswa kadang belum tentu paham, apalagi kalau kita ambil dari tempat lain nanti keluar dari
pelatihan khusus kayaknya kita enggak ya, karena kita kan dulu juga dilarang melakukan pertemuan dalam skala besar. Jadi kalau untuk pelatihan mengenai penilaian itu saya khususnya itu biasanya mengikuti webinar-webinar yang ada di online itu. Jadi kadang dari dinas juga dikirim link untuk mengikuti pelatihan webinar apa gitu. Nah jadi mungkin melalui itu. Kalau untuk khusus dikumpulkan misalnya ikut pelatihan enggak, tapi sekarang melalui webinar online itu. Jadi kesimpulannya yaitu perencanaan pembelajaran adalah suatu proses penyusunan materi pelajaran, penggunaan media pembelajaran, penggunaan metode pembelajaran dalam alokasi waktu yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Di dalamnya terdapat kalender akademik, program tahunan, program semester, silabus, RPP, dan lain-lain. Baiklah, itulah tadi wawancara saya bersama Ibu Lulu. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.